semuanya, selamat datang di Garasi Drift. S15 gue udah warna kuning sekarang, tapi bohong. S15 gue masih jogrok seperti biasa. Dan ini adalah salah satu member dari Silvia Indonesia Chapter Surabaya yang barusan kita towing ke sini habis di coating di Estetik Garage. Sekarang mulai aja kita review Silvia S15 Spec R. Ya, ini adalah Silvia S15 Spec R tahun 2000. Ini sama banget sama mobil Ziko sebelum dimodif ya, dan sebelum jadi mobil balap, warna kuning dan Spec R. Tapi sebenarnya ini juga udah banyak yang dimodifikasi. Dan untuk tipe-tipe S15 itu sebenarnya ada banyak banget, ada style A, Spec S, Spec R, dan turunannya masih banyak lagi dari masing-masing spek. Dan yang membedakan itu cuma aksesoris-aksesorisnya, dan ada gearbox yang 5 speed, ada yang 6 speed. Ya nggak terlalu banyak sih perbedaannya. Dan Spec R ini adalah tipe yang paling tinggi di S15, ya ibaratnya kalau Civic mungkin Type R-nya ya. Dan sebenarnya Silvia ini juga udah banyak yang dimodifikasi, jadi udah bukan standar lagi. Kita lihat satu persatu apa yang udah dimodifikasi dari mulai eksterior. Nah, body kitnya ini pakai D-Max, dan ini stylenya Silvia pada tahun 2000-an tuh modifikasinya mirip-mirip gini nih. Entah D-Max atau Vertex juga ada yang mirip kayak gini, namanya Vertex Lang. Jadi paketannya adalah bumper depan, side skirt sama bumper belakang aja tanpa white body. Ini sebenarnya unik sih, karena tahun 2000 tuh kan mungkin Silvia emang banyak banget dipakai drifting di Jepang ya. Jadi ini termasuk pelopor style drifting yang gondrong-gondrong gitu modelannya. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan dibanding body kit lainnya. Kayak misalnya ini gondrongnya ini ada 2 step gitu. Ini yang bikin gue suka sih sama D-Max itu. Jadi unik gitu, ada step 1 terus langsung ke gondrongan satunya lagi. Untuk bagian lubangnya ini better banget sih dibanding yang standar. Kalau standar ada tiangnya gitu di tengah, dan lubang bagian sampingnya ini kecil. Dan di baliknya ada intercooler yang udah aftermarket, dan juga ada pipingnya yang kelihatan. Tapi untuk mesin nanti akan kita bahas karena lumayan banyak modifikasi di mesin. Untuk velgnya ini pakai Volcrest TE37 warna putih, lebarnya untuk bagian depan 8,5, dan di baliknya itu ada rem Brembo yang ukurannya lumayan gede, 6 spot, dan untuk disc brake-nya itu ukuran 355. Itu adalah BBK yang paling gede, yang paling mentok untuk dipakai di ring 18. Dan kaki-kakinya armnya udah pada ganti pakai Megane Racing. Dan di atas velg ada fender. Rada lucu kita ngelihat fender standar, karena fender gua nggak standar. Fender Ziko standar tapi udah dipotong. Ya nggak standar juga jadinya. Dan kita lanjut ke bagian side skirt. Side skirtnya ini stylenya sama bumper depan, gondrongannya 2 kali gitu. Dan menurut gue ini gondrongan yang cukup, nggak terlalu lebih, nggak kurang. Jadi dengan velg yang dipakai sekarang itu gondrongannya nggak ngelebihin si velgnya. Jadi fitmentnya oke sih. Cuma kalau lebih ceper dikit pasti lebih keren nih. Dan kita lanjut ke bagian belakang sini, karena Spec R ada logo Spec R-nya. Lanjut ke velg belakang, ini sama velg depan, cuma lebarnya beda 1 inci, 9,5. Pakai bannya jadinya bisa lebih lebar juga. Dan di baliknya ada Brembo lepasan dari Porsche Cayenne, sampai ada rem tangannya juga dari Porsche Cayenne. Karena sebenarnya rada sedikit susah kalau ganti big brake kit yang bukan untuk punya Silvia, rem tangannya nggak ada jadinya. Tapi karena ini udah kit buat Cayenne, ada rem tangan kaliper tambahan buat rem tangannya. Dan untuk fitmentnya ini matching sama ban depan, dan kalau ini ceperan dikit pasti keren banget. Dan kita lihat ke atas, ini fender standarnya S15 belakang tuh sebenarnya simple banget dan nggak lebar gitu, ramping banget. Beda banget sama S15 gue yang udah di white body dan S15 Ziko yang udah di white body. Untuk bagian belakang, bumpernya ini juga sama stylenya, sama side skirt dan bumper depan. Lampunya udah ganti aftermarket, dan ada emblemnya. Kalau di mobil ini ada emblem Nissan dan ada emblem Silvia. Keren sih emblem Silvianya. Di mobil gua nggak ada, di mobil Iko juga nggak ada. Dan di bagian atas bagasi ini ada yang paling ikonik di Spec R Aero ya. Spec R Aero ini ada wingnya yang ada lampu remnya. Ini sama yang waktu itu gue mau pasang di mobil gue tapi nggak jadi itu loh.
Dan untuk knalpotnya ini udah aftermarket, lumayan gede, dan nggak cuma mufflernya doang, tapi di depan bagian header sampai belakang itu udah ganti pakai pipa aluminium 3 inch. Untuk gue pribadi, S15 itu kalau misalnya belum wide body lebih cocok pakai bumper standar sih. Tapi kembali lagi ke selera, karena nggak semua orang tega untuk motong fender standar S15. Sekarang kita lihat aja yuk interiornya. Nah, untuk interiornya ini udah ada beberapa yang dimodif. Yang paling kelihatan mungkin adalah roll barnya. Ini roll barnya pakai Cusco 4 titik dan ini keren banget. Gue suka banget style mobil street itu ada half cage-nya kayak gini, tapi dibaut jadi masih bisa dicopot lagi. Tapi fungsional juga karena half cage ini cukup ngebantu untuk naikin safety kita kalau lagi di track sih. Dan joknya ini pakai Recaro SR2 yang Le Mans. Gue suka juga karena ada motifnya. Gak terlalu kelihatan racing untuk daily karena masih reclining dan tapi tetap meluk. Jadi kalau kita di track juga atau drifting ini masih enak banget nih. Warnanya juga serasi banget sama interiornya yang terbilang cukup rapi sebenarnya untuk S15 tahun 2000. Dan ada turbo timer di bagian sini. Dan yang menarik adalah speedometernya ini. Speedometernya pakai Nismo. Ini gue dulu sempat mau beli, Ziko juga sempat mau beli, tapi ternyata harganya lumayan mahal. Jadi akhirnya kayaknya yang dibeli sama si pemilik mobil ini. Keren banget, Nismo itu gelap warna hitam dan tulisannya fontnya itu warna kayak gold gitu dan dipadukan sama warna merah juga, jadinya beda banget. Selain speedometernya Nismo, karpetnya juga Nismo. Ini keren banget sih, karpetnya jadi gelap, jadi keseluruhan interior tuh warnanya mirip-mirip gitu. Untuk di bagian sini ada gauge Devi yang jadi satu set gini, ada oil press, ada temperatur air, dan ada oil temp. Dan shift knob-nya ini Nismo juga warna hitam. Gearbox-nya ini 5 speed, bukan 6 speed. Dan sebenarnya gearbox 5 speed itu jauh lebih kuat daripada 6 speed untuk SR20. Dan ini tadinya adalah spek Arematic, kelihatan banget dari shifter bootnya. Dan di bagian sini kalau yang manual, ini adalah tempat naruh koin. Dan yang terakhir untuk interior, setirnya ini udah ganti pakai Nardi yang deep cone ya. Ini rada concave. Sama kayak D15 gue, ini menurut gue setir paling enak dipakai buat daily ya. Dan sekarang kita cobain aja, nyalain mobilnya, kita dengerin suara kayak gimana. Ya, suara SR itu enak banget. Dan ini fungsinya turbo timer ya, jadi pas dicabut kuncinya masih belum mati, ada waktu sedikit, tergantung bisa di setel 30 detik atau 60 detik, nanti mobil akan mati sendiri kayak sekarang nih. Nah sekarang kita cek yuk mesinnya, udah banyak yang dimodifikasi soalnya. Ya, ini adalah mesin SR20 DET aslinya dari S15 yang VVTi. Perbedaannya adalah di bagian belakangnya sini. Biasanya disebut SR bungkuk ya, beda sama yang punya S13. Ini VVTi. Dan banyak banget yang udah dimodifikasi, udah dirubah. Dari yang paling kelihatan dulu deh, turbonya ini pakai turbo yang terbilang cukup gede untuk di SR20, yaitu GT30. Jadi kemungkinan untuk dipakai drifting rada kurang ideal karena nge-lag banget. Tapi untuk street mungkin pas kali ya. Powernya pasti jauh lebih besar daripada turbo kecil soalnya. Dan untuk headernya udah pakai Tomei. Untuk silicone hose-nya ini udah ganti HKS semua. Dan untuk internal mesin udah beberapa diganti. Cam-nya juga udah pakai Tomei. Jadi kemungkinan nge-lag-nya dari turbo bisa diatasin sama cam-nya yang udah cam tinggi ya. Untuk di bagian sini ada airbox-nya supaya udara yang dihisap sama turbo itu selalu udara yang fresh dan dingin, bukan udara yang udah ada di engine bay yang bisa dibilang udara panas. Dan untuk radiatornya ini pakai Koyorat, tapi fan-nya masih pakai fan standarnya. Pengalaman gue pakai SR20 DT dari mulai balapan sama buat harian, sebenarnya SR ini mesin yang sangat potensial ya. Untuk ngebangunnya emang butuh biaya yang lumayan besar dibanding mesin JZ ataupun RB26. Tapi dengan power yang bisa kita naikin, berat
speednya SR ini lebih ringan, jauh lebih ringan dibanding RB atau JZ sekalipun. Dan karena 4 silinder, posisi mesinnya itu ada di belakang, jadi pastinya mobil lebih balance. Cuma ya butuh biaya yang lebih besar aja untuk bikin power yang besar. Dan untuk di engine bay-nya ini ada tambahan lagi, yaitu Cusco strut bar. Dan untuk detailnya menutupi keberantakan di belakang antara bumper sama bullheadnya, ditutupin pakai plat aluminium gini. Keren sih menurut gue. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Gue penasaran sih SR dengan turbo gede tuh gimana rasanya. Soalnya selama ini gue cuma pakai turbo kecil aja atau malah turbo standar. Kita langsung aja cobain. Jujur gue udah lama banget gak dengerin suara SR20 DET. Udah kangen banget. Dulu hampir tiap hari dengerin suara SR, sekarang udah gak pernah. Udah hampir setahun lebih ya gue gak dengerin suara mesin 4 silinder 2000 cc ini. Suaranya emang enak banget, bulet banget. Emang menurut gue salah satu suara mesin 4 silinder paling enak sih SR20 itu. Dan sekarang kita coba aja geber mobil ini. Menurut gue untuk street use ini udah high spec banget sih. Di RPM atas itu narik banget, bener-bener ngejambak banget di RPM atas ya, mungkin karena turbonya yang bisa dibilang cukup gede, GT30, dan profil cam yang lumayan tinggi, jadi bikin mobil ini di RPM atas tuh top banget. Tapi mungkin kalau untuk dipakai drifting rada sedikit lagi ya, karena mungkin 3000 hampir 4000 tadi boostnya baru optimal. Tapi untuk bawa mobil ini di jalan tol gila banget sih. Kaget gue tadi pas boostnya masuk. Dan untuk gearbox 5 speednya ini adalah milik RB25. Koplingnya pakai OS Giken Super Single. Menurut gue ini salah satu kopling yang paling enak ya, karena empuk tapi tahan dengan power yang gede. Dulu gue sempat pakai kopling ini pas masih balap pakai SR soalnya. Tahan lama banget, padahal drifting itu kan gue siksa habis tuh kopling, tendang kopling, ganti gigi, terus tarik handbrake, terus lepas koplingnya ngejedak. Itu bener-bener disiksa tapi bisa tahan lama. Apalagi untuk mobil street pasti lumayan lama juga nih tahan koplingnya, tapi power gede tetap bisa dihandle. Untuk suspensinya ini pakai Tane EDFC atau Electronic Damper Force Controller. Jadi kalau biasanya kita ngatur dampernya itu dari puter-puterannya si coilover, di atasnya coilover atau di kolongnya coilover, kalau di mobil ini bisa diatur lewat remote. Jadi kayak ngatur tinggi rendahnya air suspension, tapi ini ngatur dampernya, keras atau lembutnya. Dan menurut gue ini sangat useful fiturnya, karena mobil-mobil yang biasa dipakai track day itu kan kita bawa mobilnya menuju ke track itu nggak di towing, itu kita setel yang paling empuk biar nyaman. Sampai di track kita kerasin sesuai kebutuhan. Jadi bener-bener nggak usah bongkar-bongkar, enak banget tuh kayak gitu. Dan satu lagi yang gue suka dari mobil ini adalah half cage-nya. Menurut gue half cage itu jauh lebih aman daripada full cage kalau untuk street car ya, karena kepala kita jadi sangat jauh sama roll bar yang ada di depan sini. Jadi amit-amit ada kecelakaan ringan gitu, kita nggak bisa nyundul besi. Kita paling nyundul cuma headliner doang atau ini nih. Tapi kalau untuk mobil balap ya, karena kita pakai helm jadi pasti lebih safety yang full cage. Tapi half cage ini juga udah sangat nge-improve safety-nya. Amit-amit mobilnya kebalik, kita tetap safe karena ada bukan cuma atap doang yang nahan, ada cage juga yang nahan. Dan menurut gue nggak ada yang lebih keren dari mobil 2 pintu dengan half cage ya. Itu di ultimate street car style menurut gue nggak ada yang lebih keren dari itu. Keren banget. Overall ini mobil keren banget dan enak banget. Emang kita nggak senyum-senyum sendiri kalau ngelihat S15, apalagi bawa S15. Dan nge-review mobil ini bikin gue jadi makin semangat, makin termotivasi lagi untuk ngelanjutin S15 gue yang masih jogrok di sana. Dan
Terima kasih banyak pemilik mobil ini, ditunggu S13 dan S14-nya. Mau kita review juga suatu saat nanti. Dan ini mungkin pertama kalinya di Indonesia ada 3 S15, 3 ekor S15 dalam satu frame. Tapi sayangnya S15 Zico nggak ada bumpernya, S15 gue nggak ada semuanya. Ya, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.